selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya dimanapun berada. Eh, di video yang pertama saya sudah sekilas sampaikan tentang materi-materi yang akan kita bahas bersama di mata kuliah Strategic Planning Foundation. Dan kali ini kita akan mulai masuk ke materi yang pertama. Kita akan sampaikan tentang pengantar. Tadi kita sampaikan pengantar sebagai satu dasar ya, sebagai satu fondasi, sehingga kita akan mampu merancang sebuah perencanaan, dan nanti mestinya perencanaan yang sifatnya adalah perencanaan strategik. Nah, apa yang akan kita diskusikan bareng di materi pengantar ini ya? Jadi di materi pengantar kita mesti kenal dulu sebetulnya, dan saya yakin teman-teman kenal sih, kita mesti kenal dulu tentang fungsi-fungsi dasar dari manajemen ya, fungsi-fungsi dasar manajemen. Kenapa? Karena planning itu merupakan salah satu bagian penting dari fungsi-fungsi dasar manajemen. Apa itu fungsi dasar manajemen? Fungsi dasar manajemen yang teman-teman semuanya pernah kenal dengan istilah planning, organizing, actuating, dan controlling, atau di antara teman-teman familiar dengan sebutan POAC atau POAC. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena planning merupakan bagian dari itu. Ya, tahu lagi kenapa? Karena planning merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen itu. Maka kita mulai mengingatkan kembali sebetulnya kenapa ada planning. Kenapa ada planning kan? Dan kenapa dari sekian fungsi-fungsi dasar manajemen itu kok planning yang pertama? Kok nggak organizing dulu? Kok nggak actuating dulu? Ya kan? Kok nggak controlling dulu? Bahkan ada juga nggak hanya nyebutnya POAC ya, tapi ada juga yang menyebutnya dengan planning, organizing, staffing, actuating, controlling. Atau mungkin sebetulnya kerangkanya sama tapi hanya beda istilah, ada dengan istilah leading dan sebagainya. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas tentang planning aja. Nah, di dalam planning itu kan kita harus ya kan mempertimbangkan dulu beberapa hal sebelum kita akan membuat satu perencanaan. Ya, maka di sini kita bahas tentang proses perencanaan. Ya, di proses perencanaan kita akan memulai membahas tentang sebetulnya perencanaan itu apa. Oke lah, planning itu perencanaan, tapi perencanaan itu apa sebetulnya? Kemudian karena tadi di awal saya sampaikan bahwa planning itu kan nggak berdiri sendiri. Planning itu nggak bisa berdiri sendiri karena itu merupakan satu rangkaian dari fungsi dasar manajemen tadi, fungsi-fungsi manajerial. Kalau ada planning ya mesti ada organizing. Kalau ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Bahkan bisa tambahkan ke staffing. Maka setelah kita nanti membahas tentang pengertian dari perencanaan, kita akan bahas tentang bagaimana hubungan antara fungsi-fungsi manajerial yang kita sebut tadi. Misalnya bagaimana kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara planning dan organizing, bagaimana hubungan antara planning dengan actuating, bagaimana hubungan antara planning dan controlling. Ya kan? Karena di antara fungsi-fungsi manajerial itu semuanya berhubungan, nggak bisa terpisah. Kalau tadi saya sampaikan planning nggak sendiri, sekarang justru di antara POAC itu semua saling berhubungan, nggak bisa terpisah. Maka kita akan bahas itu. Kemudian kita akan bahas tentang tipe-tipe perencanaan ya, di mana tipe perencanaan itu kan ada strategic planning dan operational planning. Ya, di mana di operational planning kita pecah-pecah lagi nanti, ya kan? Ada standing planning, ada single use plan dan sebagainya. Nah, terus kita bahas tentang proses perencanaan strategik dan hambatan-hambatan dalam membuat satu proses perencanaan. Oke ya, sekarang kita lanjut. Nah, ketika kita mulai bahas dari fungsi manajerial yang pertama ya, ketika kita bahas tentang planning, tak awali dengan satu pertanyaan ya, mengapa kok planning itu yang pertama? Kok nggak organizing dulu nih? Kok nggak actuating dulu nih? Kok nggak controlling dulu nih? Bahkan kok nggak staffing dulu nih? Ya, mesti sebutnya planning dulu. Kenapa? Karena di dalam membuat planning atau di dalam proses planning itu ada satu hal yang itu harus
menjadi yang pertama untuk dipersiapkan. Tahu ulangi, karena di dalam planning itu, di dalam proses planning itu ada satu hal yang memang harus ditetapkan dulu. Dan itu nggak bisa ditetapkan di organizing, itu nggak bisa ditetapkan di aktu-akting, nggak bisa di controlling. Bisa tapi itu nanti merupakan turunan. Apa itu? Yang menyebabkan planning itu harus menjadi urutan yang pertama, karena di dalam proses planning itu kita harus menetapkan tujuan dulu. Goalnya apa? Ya kan berarti kan goal itu harus pertama kali kita. Nah, goal itu adanya di planning. Setelah kita menetapkan goalnya apa, tujuannya apa, baru kita bisa turunkan ke strategi. Kalau kita buat strategi tapi nggak ngerti tujuannya, ya strategi apa yang harus kita rumuskan? Itulah salah satu alasan mengapa kok planning mesti nomor 1 ya. Ya kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kita sudah bisa menetapkan tujuan, maka kita bisa turunkan ke strategi untuk mencapai tujuan itu. Kalau memang nanti ternyata ada deviasi, ada penyimpangan, ada ketidaksesuaian, kita bisa meluruskan. Ada 2 yang bisa kita lakukan. Ketika memang kita melakukan monitoring evaluasi, bisa saja memang ternyata kesalahan kita itu adalah ketika kita menetapkan tujuan. Jadi tujuan itu boleh berubah ya. Tujuan itu bukan sesuatu yang sifatnya sakral, mesti benar, enggak. Karena memang banyak faktor eksternal yang menyebabkan kadang tujuan itu harus kita rubah. Kalau memang deviasinya, kalau memang kesalahannya itu berada pada proses penetapan tujuan, ya kita pertimbangkan kembali, bisa dirubah. Tetapi ada juga kemungkinan yang salah itu adalah di strategi yang kita pakai. Tujuannya is oke, tujuannya benar, tetapi strategi yang kita gunakan itu nggak sesuai atau salah. Sehingga ketika dalam tahapan monitoring, ya kan, kita bisa memprediksi, wah ini tujuan nggak bisa tercapai nih karena memang strateginya ini nggak pas, berarti kita bisa rubah strategi. Jadi kita bisa lihat di mana letak deviasinya, di mana letak kesalahannya. Apakah pada saat kita merumuskan strategi atau justru sebetulnya yang salah itu adalah tujuannya. Nah, maka di slide ini saya kasih ilustrasi bagaimana kita itu membuat atau membangun rumah sebetulnya. Ya kan? Kalau kita bangun rumah itu pertama kali sebetulnya yang harus kita siapkan itu bukan materialnya. Sebetulnya pertama kali kita siapkan itu bukan siapa yang mengerjakannya. Tapi yang pertama kali kita bangun rumah untuk apa? Ya kan? Kita bangun rumah untuk apa? Karena orang bangun rumah pun mesti punya banyak tujuan. Bangun rumah tujuannya untuk ditempati sendiri, pasti material-materialnya berbeda ketika kita pingin bangun rumah tapi untuk dijual kembali. Ya kan? Bangun rumah untuk disewakan bisa jadi materialnya itu berbeda dengan ketika bangun rumah tapi untuk dijual kembali. Bangun rumah untuk tempat tinggal pasti nanti ya kan strateginya, materialnya, modelnya, desainnya, layoutnya berbeda dengan ketika bangun rumah tapi untuk ruko, rumah kantor, ya kan? Atau ketika kita bangun rumah tapi nanti untuk kita buat kos-kosan, ya berbeda. Ketika kita pingin bangun rumah tapi untuk ruko atau rukan, gitu kan? Untuk toko atau mungkin untuk kantor. Nah, ini sedikit ilustrasi mengapa kita harus ngerti tujuannya dulu. Baru setelah kita tentukan, oh kita mau bangun rumah nih, saya mau bangun rumah nih, tapi rumah yang tak bangun ini mau tak pakai sendiri. Ya kita pilih materialnya yang berkualitas, ya kan. Kita tentukan desain atau gambarnya dan sebagainya. Kita tentukan anggaran kita tentukan waktunya, kapan kira-kira ini akan selesai dan siapa yang akan kita libatkan di dalam proses pembuatan rumah itu. Nah, ini satu ilustrasi sederhana dulu yang mungkin akan bisa membuka wawasan teman-teman mengapa harus planning dulu. Karena di planning itu ada penetapan tujuan. Ini yang pertama ya. Nanti kita lanjutkan ke materi dan pembahasan berikutnya.